Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Kembali lagi bersama saya Timothy Al-Awal. Kemarin kita sudah membahas tentang kajian mengenai sejarah Perjanjian Lama. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembahasan sejarah kanon Perjanjian Baru. Dan kita akan mengulas bagaimana spekulasi pandangan baik itu kaum liberal maupun juga kaum non-Kristiani yang mengatakan bahwa kanon Perjanjian Baru itu semuanya berasal dari abad belakangan jauh setelah zaman Yesus Kristus. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada kali ini kita dibantu dengan literatur yang sama yang saya angkat sebelumnya. Kalau kemarin saya mengangkat pembahasan kanon Perjanjian Lama yang telah disusun oleh Romo Yohanes Bambang bersama Mas Andre Jong, saya juga mengangkat buku Dead Sea Scroll yang telah diterbitkan oleh penulisnya yaitu Pak Bambang Nursena. Kali ini saya akan menggunakan kanon Perjanjian Baru yang telah disusun oleh orang yang sama, Romo Yohanes Bambang dan juga Mas Andre Jong. Dan juga saya akan menggunakan Answering the Misunderstanding jilid kedua, buku Pak Bambang Nursena yang saya rasa cukup membantu kita untuk membahas tentang kajian sejarah kanon Perjanjian Baru. Ditambah lagi, kali ini saya akan mengangkat salah satu tulisan Bapak Gereja yang ditulis pada abad keempat Masehi yang telah diterjemahkan oleh saudara kita Samuel Fajar Siahan dari kalangan HKBP yang menerjemahkan kitab sejarah gereja Inkarnasi Kristus sampai Kejayaan Konstantin. Ini sangat bagus sekali ya untuk dimiliki oleh semua kekristenan sebagai perbandingan sejarah yang bisa dikatakan sejarah awal kekristenan yang meriwayatkan dari zaman Yesus sampai zaman Konstantin. Nah, ini adalah slide yang berdasarkan pengalaman saya ketika bertemu dengan saudara muslim. Mereka akan memberikan suatu lontaran tuduhan, bukan hanya non-muslim, tetapi juga kaum liberal dan juga kalangan kaum ateis yang pernah saya temui. Mereka sempat menuduhkan dari informasi yang selalu berulang-ulang, kawan-kawan. Mereka mengatakan seperti ini, pada masa konsili Nicea tahun 325, kaum Athanasius baru memilih mana kitab yang kanonik dan apokrif. Ini ada kata sambung dan sebenarnya tidak ada kata sambung. Ini titik sebenarnya. Lalu yang kedua, mereka mengatakan bahwa pada masa konsili Kartago tahun 397, baru gereja memilah dan memilih kitab mana yang disukai dan mana yang dibuang. Nah, mereka juga sempat ada yang mengklaim karena pada pada masa konsili Nicea tahun 305 itu gereja berdebat lagi tentang masalah kanon yang mana yang harus dipilih sebagai kitab suci mereka. Ini tuduhan lain lagi. Jadi seolah-olah pada tahun 325 itu karena Athanasius telah memilih kanon 27, Konsili Kartago masih memperdebatkan Alkitab. Lalu pada masa Konsili Kartago sudah dipakemkan yang mana yang kanonik dan mana yang apokrif. Begitulah cara pemikiran mereka. Sebenarnya, ini saya tulis di sini, informasi di atas merupakan suatu kerampungan sejarah di mana polemikus muslim berdasarkan pada kalangan liberal yang seolah-olah mendukung ajaran Islam. Sedangkan kalangan kaum liberal, bahkan dari kalangan kita ya, kaum liberal seperti pemahaman yang selama ini berkembang luas di bagian wilayah Amerika, berdasarkan informasi kajian sekunder, itu adalah penelitian mereka selama ini. Banyak kepada informasi kajian sekunder, adapun kajian primernya tidak seutuh-utuhnya mereka bahas. Dan mereka terprovokasi era setelah reformasi. Jadi mereka banyak mengkritik terus dan seolah-olah meragukan pemahaman tradisi suci ini. Dan kembali pada reinkarnasi hermetik mula-mula, ya memang mereka sempat meragukan kitab-kitab yang seperti Marcion pada waktu itu, yang sempat meragukan kitab-kitab, bukan meragukan sebenarnya. Kalau Marcion, nanti kita akan bahas di slide berikutnya bahwa dia sempat memilah-milih kitab yang disukai dan tidaknya. Bukan ragu, tetapi dia sempat membenci kalangan Yahudi yang seolah-olah Yahudi ini dikatakan sebagai pengikut Tuhan yang jahat, sedangkan dia pengikut Tuhan yang baik dari kalangan non-Yahudi. Nah, tetapi di sini kita harus belajar bahwa sebenarnya kekristenan tidak lepas dengan tradisi suci, kawan-kawan. Sama seperti saudara muslim yang tidak bisa lepas dengan sunnah untuk melihat bagaimana mata rantai dari para sahabat tabi'in dan dapat dikenal kepada apa yang diinformasikan oleh Nabi Muhammad. Nah, begitu juga kita untuk mengenal sejarah ini, kita tidak lepas, bahkan kanon sendiri tidak lepas dengan informasi dari para rasul, murid-murid para rasul,
dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut kepada slide berikutnya. Perlu dicatat dan perlu kita ketahui, Athanasius sangat membela iman, menyebutkan 27 perjanjian baru. Tetapi bukan pada masa konsili berlangsung, kawan-kawan. Karena ia baru menulis kanun utama perjanjian baru yang berjudul Surat Paskah. Itu pun tahun 367 Masehi, jauh setelah konsili. Dan konsili tidak ada kaitan dengan kanun perjanjian baru yang ditentukan oleh kaisar. Adapun pembakaran surat-surat pada masa konsili Nisea tahun 315 itu bukan kitab apokrif, melainkan kitab Theologumena Arius, namanya Thalia atau perjamuan. Karena apa, kawan-kawan? Karena kekalahan argumentasinya mengenai homoiousius, makanya kitab itu dibakar. Dan itu pun juga isinya berpaham neoplatonisme. Karena apa? Dia mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu adalah suatu entitas yang rendah dari Allah Bapa, homoiousius, bisa dikatakan sebagai yang mirip seperti Allah. Ini hampir sama dengan Saksyewa sekarang ini. Tidak sehakikat tetapi mirip seperti Allah. Dan dia makhluk perdana Allah yang menciptakan alam semesta. Ini kan bertentangan dengan Alkitab. Yesaya pasal 40 ayat 10 atau Yesaya 44 ayat 11 yang mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat membantu Allah dalam membentangkan langit dan juga menciptakan langit. Sedangkan Mazmur 33 ayat 6, firman Tuhan itu menciptakan alam semesta. Dan firman itu diidentikan oleh Allah. Itu sesuai dengan apa yang kita imani dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, konsili Kartago memang konsili ini mengeluarkan kanon Alkitab. Ini sudah konsili, bukan konsili Nicea yang kita bahas sebelumnya. Ini tuduhan dari poin yang kedua tadi. Konsili Kartago memang pada konsili ini mengeluarkan kanon Alkitab. Tetapi sebelum kedua konsili, baik itu konsili Nisea tahun 315, baik itu konsili Kartago 397, ternyata pada era sebelum konsili tersebut ada suatu informasi yang menarik. Ternyata ada kanon yang menunjukkan bahwa era sebelum itu, bapak-bapak gereja telah merumuskan mana kitab yang menjadi patokan dan mana yang tidak menjadi patokan. Nah, untuk lebih menyimak ini, mari kita lihat dari slide berikut ini, kawan-kawan. Kita harus tahu bahwa kanon itu merupakan suatu penegasan iman dan rumusan iman ketika menghadapi suatu ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Tidak sesuai dengan ajaran Rasuliah. Seperti yang dikatakan Matius pasal 28 ayat yang ke-19 bahwa para rasul itu diajarkan untuk mengajar. Otomatis apa yang disampaikan para rasul itu menjadi pegangan kita, kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan membahas slide mengenai tentang kanon pertama di dunia kekristenan. Pada awal mulanya, Marcion merupakan seorang anak dari seorang presbiter yang lahir setelah kematian Rasul Yohanes. Untuk jelasnya, siapakah Marcion ini? Kita bahas dalam buku Kanon Perjanjian Baru yang telah ditulis oleh Romo Yohanes dan juga Basilius Andrijong. Marcion adalah seorang pengajar bid'ah dari abad kedua. Dia dilahirkan pada awal abad kedua di suatu kota pelabuhan di tepi Laut Euxine atau Laut Hitam, Sinope di Pontus, Asia Kecil. Ayahnya merupakan seorang uskup di kota itu. Dia adalah episkop, kawan-kawan. Mungkin saja ayahnya inilah yang sempat ditumpang tangan oleh Rasul Yohanes atau para rasul pada zaman itu. Ayahnya merupakan seorang uskup di kota itu dan Marcion sendiri lahir di masa tua Rasul Yohanes. Ini yang saya katakan sebelumnya. Bahkan apabila berdasarkan garis waktu, maka ketika Rasul Yohanes meninggal, Marcion sendiri masih berumur tidak lebih dari 10 tahun. Nah, pada waktu itu menarik dalam buku Kanon Perjanjian Baru ini, saya tidak sempat menulis di sini ya. Tapi kawan-kawan bisa baca kalau seandainya membeli buku ini. Saya harapkan kawan-kawan juga mempunyai buku yang sama. Marcion sendiri sempat diduga dia ingin membela kerasulan Paulus terhadap kaum Ebionit yang waktu itu sempat terlalu merendahkan Rasul Paulus yang dianggap telah meninggalkan Taurat dan mengatakan bahwa menuduh Paulus itu sebagai rasul palsu. Maka itu reaksi Marcion sendiri kemungkinan besar karena pemahaman itu
Akhirnya dia menggolongkan diri sebagai pengikut Paulus sejati. Dan tidak heran, baik itu rasul-rasul yang lain seperti Rasul Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, dan sebagainya tidak dimasukkan dalam kanunnya. Apalagi dia sempat memberikan suatu dogma yang mengatakan bahwa ada dua Allah. Allah jahat dari bangsa Israel, lalu Allah baik dari bangsa non-Israel. Jadi pemahaman seperti dualisme. Dan ini ditentang oleh gereja. Dan kita akan melihat lebih banyak lagi tentang pembahasan Markion dari slide berikut ini. Kanon Markion yang memilih kitab kekristenan awal dan membuang bau Yudaismenya. Ini lebih dalam lagi ya. Kanon Markion itu terdiri dari 12 yang diterima dari 27 kitab yang sebagainya yang ditolak. Injil Markion itu menerima kitab Lukas setelah dihilangkan pasal 1-3. Karena bagi dia, sunat itu adalah tradisi Yahudi dan harus dibuang. Dan juga dia menerima kisah para rasul. Itu pun juga dipotong bagaimana apa yang disampaikan oleh rasul yang dari kalangan Yahudi. Tetapi lebih banyak kepada informasi Paulus. Lalu dia juga menerima kitab Galatia, 1 dan 2 Korintus, Roma, 1 dan 2 Tesalonika, Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi. Kecuali kitab Ibrani. Ya karena itu adalah kitab yang dikatakan sebagai untuk kalangan orang Yahudi pengikut Allah yang jahat menurut kacamata Markion pada waktu itu. Nah, ini saya kembali mengutip dari tulisan Romo Yohanes Bambang Cahyo Wicaksono untuk memberi jelas rincian bagaimana cara pandang Markion yang sangat anti Yahudi pada waktu itu. Dalam penyusunan surat-surat Paulus ini, Markion menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan dengan Injil Lukas. Apa saja yang tidak sesuai dengan pemikirannya itu dibuang sebab dianggap dari iblis. Ya jelas, dia mengatakan juga bahwa Tuhannya orang Israel, Tuhannya orang yang dari kalangan Yahudi adalah pengikut-pengikut dari Tuhan yang jahat menurut pandangan dia. Makanya tidak heran dia membuang dan menganggap kitab-kitab yang berbau Yahudi itu dari iblis. Itu dalam kacamata bidat Markion ini. Ketika kekristenan awal melihat tindakan Markion, kekristenan awal maksudnya generasi murid setelah rasul. Ketika rasul sudah meninggal, mereka sudah mulai bertindak terhadap ajaran liar ini, ajaran yang tidak senonoh ini. Maka pada saat itu gereja melawan ajaran Markion kawan-kawan dan mencapnya sebagai ajaran sesat dan harus dihindari oleh jemaat. Maka pada saat itu juga, karena ini khusus dari kalangan Roma, hadirnya kanon Muratorium, yaitu kanon pertama dalam konsili lokal, yang selain berisi melawan kesesatan Markion, kanon ini mendaftarkan kitab mana saja yang diakui gereja sebagai kitab kanonik. Dan kita pun juga harus mengetahui siapakah sejarah penemu dari kanon Markion tersebut. Pada tahun 1740 Masehi, terdapat suatu kumpulan kitab perjanjian baru kawan-kawan. Dan itu dalam bahasa Latin, terjemahan dalam bahasa Latin maksudnya, yang dinamakan sesuatu dengan orang yang bernama Lodovico Antonio Muratori. Jadi kanon Muratorium itu merupakan penamaan kanon karena dia ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama Lodovico Antonio Muratori. Dan yang menerbitkan suatu daftar dari suatu kodeks yang disalin dari salinan yang ada di suatu biara di Lombardi. Namun kemudian dipindahkan di perpustakaan Ambrosius di kota Milan, yang mana Muratori pernah menjadi penjaga perpustakaan ini. Nah, tapi salinan yang kita gunakan dari naskah Muratori saat ini hanyalah terjemahan dari bahasa Latinnya kawan-kawan. Karena naskah Yunani sudah punah, maka yang kita punya adalah dalam bahasa Latinnya. Sekitar zaman yang sama, pada tahun 170 Masehi, fragmen Muratori memberikan kepada kita bukti bahwa sekumpulan tulisan Kristen yang memuat 27 kitab dalam kanon perjanjian baru mencakup 4 Injil kawan-kawan, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan juga mencakup kisah para rasul, surat-surat Paulus, Ibrani, surat-surat Petrus, surat Yudas, dan Wahyu. Yang dalam dokumen ini juga dimuat sanggahan atas buku-buku pemalsuan Markion. Jadi sebelum dia membahas tentang pembahasan manakah letak bidah dari pembahasan Markion,
Kanon ini juga meriwayatkan mana-mana yang dijadikan sebagai bagian patokan kitab suci Perjanjian Baru pada waktu itu. Menariknya, Kanon Muratori, naskah yang diperkirakan pada abad kedua Masehi tahun 170. Walaupun dia memberikan informasi 27 Perjanjian Baru, kitab Wahyu dan juga kitab Ibrani itu masih diperdebatkan. Jika saya tidak salah seperti itu informasinya. Karena saya juga perlu buka-buka lagi apa yang telah ditulis dari buku yang saya kutip. Tetapi jika saya tidak salah seperti itu informasinya, sekalipun kitab Ibrani dan juga kitab Wahyu sempat dimasukkan dalam Kanon Muratori. Nah, berkaitan tadi saya juga membahas tentang kitab Wahyu. Ada hal yang menarik mengenai perbandingan jumlah kanon Perjanjian Baru dari 3 kodeks tertua, kawan-kawan. Jadi di sini akan mengutip dari Kodeks Sinakticus yang berasal dari tahun 325 Masehi, dan akan mengutip dari Kodeks Vatikanus dari 400 Masehi, dan juga akan mengutip dari pandangan Kodeks Alexandrinus yang ditulis tahun 350 Masehi. Sebenarnya kodeks yang digunakan di sini ada 3 kodeks ya. Sebenarnya yang kita ketahui itu kodeks itu ada terbagi sekitar, ya jika saya tidak salah itu ada 5. Ada 5. Dan itu bukan hanya Sinakticus, Alexandrinus, dan Vatikanus, tetapi ada juga Kodeks Ephraimi Respictors, Kodeks Bizai, Contrabignis, dan juga Kodeks Washington. Jadi ada berbagai kodeks sih, tetapi yang digunakan di sini ada 3 kodeks yang tertua memberitahukan tentang kanon patokan awal gereja mengenai otentisitas Perjanjian Baru. Di dalam buku ini hampir semua diinformasikan tentang kitab-kitab apa saja yang dimasukkan dalam Perjanjian Baru. Bahkan kitab Wahyu yang saya katakan pernah diperselisihkan, nanti akan kita jelaskan kenapa itu diperselisihkan. Dalam kitab Wahyu sendiri itu sempat masuk dalam Kodeks Sinakticus. Ya, kemungkinan besar karena kontribusi dari Santo Athanasius terhadap bapak-bapak gereja Latin yang masih memperdebatkan kitab Wahyu dan juga kitab Ibrani. Dan juga kalau kita lihat dalam Kodeks Vatikanus, itu nampak sekali tidak ada kitab Wahyu karena dianggap sebagai tulisan yang masih diperdebatkan. Sedangkan kalau Kodeks Alexandrinus itu bahkan ada kitab Wahyu, kawan-kawan. Dan terdapat lampiran 1 dan 2 Clement. Sedangkan Kodeks Sinakticus itu ada surat Barnabas dan surat Gembala Hermas yang sekarang kita kenal sebagai bagian tradisi suci sebagai tulisan bapak-bapak gereja. Nah, jadi kemungkinan besar kontribusi dari bapak gereja Timur terhadap bapak gereja Latin yang masih meragukan kitab Ibrani dan juga kitab Wahyu itu sudah tuntas dari informasi tradisi suci dan juga penemuan kodeks baik itu Sinakticus dan juga Alexandrinus. Nah, mungkin banyak dari antara kita yang bertanya kepada saya, mengapa sumber berbagai kodeks menyatakan surat Barnabas dan Hermas masuk kanon sedangkan kitab Wahyu masih diperdebatkan? Pada awal kekristenan memang beberapa naskah yang masa modern ini menggolongkan surat Barnabas. Itu yang perlu kita kenal, bukan Injil pseudo Barnabas ya, bukan Injil palsu Barnabas, tapi surat Barnabas. Dan surat Gembala Hermas sebagai dari bagian kitab suci untuk patokan bacaan liturgis. Menariknya dalam pengajaran gereja ortodoks, kriteria kanon memiliki 4 hal. Makanya yang dulunya surat Barnabas dan Hermas itu masuk dalam Perjanjian Baru dan tidak lagi masuk dalam Perjanjian Baru karena harus mengikuti 4 hal. 4 hal kriteria kanon. Yang ini nanti akan diteruskan dari pandangan gereja Roma dan juga yang akan diteruskan oleh pandangan gereja saat ini. Walau akhirnya gereja Protestan sempat memiliki cara pandang yang berbeda terhadap istilah yang bukan dari bagian Alkitab atau kanonik. Yang pertama itu dalam pandangan gereja ini menariknya ada 4 hal kriteria kanon. Yang pertama, kitab itu ditulis para rasul. Itu sesuai dengan Matius 28 ayat 19 sampai dan 20. Yesus menunjuk para rasul sebagai pengajar. Efesus pasal 2 ayat 20. Gereja harus dibangun oleh dasar para rasul dan juga nabi. 1 Yohanes 1 ayat 1 yang digambarkan oleh Rasul Yohanes sebagai penulis Injil. Atau murid rasul. Kisah para rasul 14 ayat 23.
Dan 2 Timotius 2 ayat 2 yang mengatakan bahwa apa yang telah kami sampaikan, sampaikan kepada orang yang dapat dipercaya. Lalu bagaimana dengan Lukas dan Markus? Dalam tradisi gereja, Markus merupakan murid dari Rasul Petrus seperti yang disampaikan oleh Irenaeus. Sedangkan Lukas adalah pengikut Rasul Paulus. Tetapi dia juga digolongkan sebagai 70 murid bersama Markus. Kalau kita lihat dalam riwayat Santo Hippolytus, murid dari Irenaeus, dan Irenaeus murid Rasul Yohanes, dan Irenaeus muridnya Polikarpus, dan Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Jadi Hippolytus walaupun generasi keempat dapat memberikan riwayat yang menunjukkan bahwa Markus dan juga Lukas digolongkan sebagai bagian dari 70 murid. Lanjut bahwa yang bagian kriteria ketiga itu, kanon itu isinya bukan bersifat dongeng dan dapat dipercaya. Keempat, kanon harus dibaca di wilayah pusat kekristenan awal, mengikuti Kolose pasal 4 ayat 16. Dalam Kolose 4 ayat 16 diriwayatkan tradisi gereja itu ketika surat dari Kolose disampaikan kepada Laodikia, maka surat Laodikia harus disampaikan kepada Kolose. Nah, dari hal tersebut, jika kita melihat berapa poin dari 4 poin itu, maka kita akan mengetahui kenapa surat Barnabas dan Hermas dulunya masuk dalam kanon, sekarang tidak, dan Wahyu dulu sempat diperdebatkan dan masuk dalam kanon. Dalam kacamata Gereja Timur, Bapak pendahulu memberi teladan demikian, sehingga walaupun surat Barnabas dan Hermas, Ignatius, Polikarpus, maupun juga Didake merupakan murid Rasul sesuai dengan kriteria yang kedua tadi yang kita baca, kitab ini tidak masuk ke kriteria kanon. Bukan karena dia palsu atau pseudo, tetapi surat ini tidak mewakili beberapa pusat. Yang pusat gereja lain sudah membaca surat-surat kiriman sebelumnya, yang kita kenal 27 perjanjian baru tersebut. Maka gereja memasukkannya sebagai bagian tulisan bapak-bapak gereja, khususnya golongan bapak rasuli kawan-kawan. Dan mengenai kitab Wahyu, kenapa tidak masuk bagian dalam kodeks dan masih diperdebatkan? Hal ini kemungkinan Bapak pendahulu masih mempersoalkan mengenai keberadaan surat ini yang memiliki berbagai perumpamaan simbol apokaliptik, dan mungkin saja karena syarat kanon ketiga yang kita baca tadi isinya tidak boleh bersifat dongeng, makanya mereka sempat mempertanyakan apakah ini masuk dalam kriteria kanon atau tidak. Pada akhirnya gereja menerima kitab ini sebagai kanon karena dapat dilihat kontribusi dari bapak-bapak gereja sebelumnya yang mengutip kitab ini. Dan walaupun begitu, dalam dunia gereja ortodoks tidak menjadikan kitab ini sebagai bagian bacaan liturgis kawan-kawan, melainkan setara seperti Anagigos Komena perjanjian lama yang tidak dibaca sebagai bagian bacaan liturgis, kecuali Roma Katolik yang saat ini menggunakan kitab Wahyu sebagai bacaan liturgis, serta Protestan dan aliran-alirannya. Ingat ya, Anagigos Komena maupun juga kitab Wahyu walaupun tidak dibaca bukan berarti itu dianggap palsu, melainkan tidak digunakan sebagai bagian dogma untuk dijelaskan ketika liturgi sedang berlangsung. Itu informasi yang selama ini yang saya ketahui. Dan mengenai kitab Wahyu sendiri, itu pernah dikutip oleh Bapak Gereja yang saya sempat angkat sebelumnya. Dalam hal ini dia membahas tentang Antichrist, dan dia mengatakan itu sesuai dengan kitab Wahyu. Berarti otoritas kitab Wahyu pada waktu itu sempat juga tidak menjadi problem dari kalangan sejarawan gereja awal yang disebut dan Eusebius dari Kaisarea. Walaupun sebelumnya Eusebius sempat jatuh kalangan Arian dan bertobat kembali dari pangkuan gereja. Ya, sejarahnya dapat kita akui sebagai informasi yang akurat kawan-kawan. Bahkan bab ke-25 dalam bukunya ini sudah diterjemahkan oleh kawan kita, saya kutip halaman 213 bab ke-25. Dikatakan bahwa setelah namanya ditempatkan, maksudnya surat-surat Rasul Yohanes, setelah semua ditempatkan, maka jika benar selanjutnya wahyu kepada Yohanes di waktu yang tepat, kami akan memberikan berbagai pendapat yang berbeda tentang hal ini. Inilah yang termasuk ke dalam tulisan-tulisan yang diterima. Maksudnya apa? Maksud yang disampaikan oleh Bapak Gereja ini,
maksudnya oleh Eusebius, wahyu sempat diperdebatkan oleh bapak-bapak pendahulu. Tetapi pada dasarnya kitab ini diterima bagian kanon kawan-kawan. Jadi tidak ada permasalahan lagi kalau kita ingin melihat apakah kitab wahyu itu kanonik atau tidak kanonik. Jadi dapat kita simpulkan, perjanjian baru yang pernah mengalami perdebatan seperti perjanjian lama. Kawan-kawan dapat lihat postingan saya yang sebelumnya ya. Tetapi menariknya perjanjian lama tidak pernah ada yang meragukan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Begitu juga perjanjian baru. Tidak pernah Bapak Gereja awalnya meragukan 4 Injil kanonik. Kecuali kaum-kaum heretik seperti Valentinus, Marcion. Dan itu ditentang oleh murid-murid para rasul setelahnya. Poin yang kedua, kanon tertua perjanjian baru hanya diacu kalangan saat ini kepada naskah moratorium abad kedua Masehi. Poin yang ketiga, kanon Alkitab memang dipakemkan Konsili Kartago 397 Masehi, tetapi kita juga mengetahui ternyata pernah ada upaya kanon pada generasi masa Bapa Rasuliah, generasi Tabi'in menurut bahasa Islamnya, generasi setelah para sahabat. Yang kita kenal kanon moratorium dan informasi pendukung seperti kutipan Irenaeus dari Lyon, generasi ketiga setelah Rasul Yohanes, yang banyak juga mengacu 27 perjanjian baru. Athanasius sang pembela iman memang menyebutkan 27 perjanjian baru dalam kitabnya Paschal. Jadi, tidak ada problem tentang masalah 27 perjanjian baru. Dan kita sangat bersyukur, ternyata pengkanonan awalnya sudah direkonstruksi oleh Bapak Gereja sebelumnya pada sekitar abad kedua, dan membuktikan bahwa iman kekristenan itu tidak lepas dari akar tradisinya, kawan-kawan. Ya, sekian dari penjelasan saya. Jika ada informasi saya yang kurang lengkap dan juga masih ada yang perlu dikritisi, silakan komentar di bawah. Minta maaf juga jika memang belum semuanya sempurna, dan saya harap suatu saat nanti akan ada yang bisa menambahkan informasi yang saya sampaikan di sini. Sekian dari penjelasan saya, semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati kita semua. Amin. شبحولو خدوش طاق سد موتور متبخري بول هايا شبحولو خدوش طاق سد موتور متبخري بول هايا شبحولو خدس حيف كلها وطوبيات حيلو